Perkenalkan, nama saya Nadila Irawan dengan NIM 230112777. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teori kritis. Jadi pada kali ini saya akan membahas bagaimana globalisasi K-pop dan dinamika cultural hybridization dalam perspektif teori kritis. Jadi mungkin langsung saja kita bahas. Pernahkah kalian menyadari bagaimana K-pop yang berasal dari Korea Selatan ini menjadi fenomena yang sangat amat global? Dari New York sampai Jakarta, dari TikTok sampai Billboard, K-pop ini bukan sekedar hiburan, tapi sebuah bentuk kekuatan budaya yang melintasi batas negara. Fenomena globalisasi K-pop ini menarik untuk kita bahas, karena di balik kepopulerannya ada dinamika yang lebih dalam. Bagaimana budaya lokal dan global saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan bisa saling mengubah satu sama lain. Kita menyebut proses ini sebagai cultural hybridization, yaitu hibridisasi budaya. Namun, agar kita tidak hanya terpesona oleh gemerlapnya K-pop, kita perlu melihatnya secara kritis. Mengapa budaya K-pop bisa begitu dominan di pasar global? Siapa yang diuntungkan dari proses ini? Dan apakah pertukaran budaya ini benar-benar setara? Untuk menjawabnya, mari kita gunakan perspektif teori kritis, yaitu sebuah pendekatan yang membantu kita membaca kekuasaan, ideologi, dan kepentingan yang tersembunyi di balik fenomena budaya. Jadi, teori kritis ini muncul dari Frankfurt School pada awal abad ke-20, yang dimana adalah sebuah aliran pemikiran yang menolak melihat budaya itu hanya sebagai hiburan semata. Tokoh seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer menyebut industri budaya sebagai alat kapitalisme modern, di mana budaya dijadikan komoditas untuk mengontrol kesadaran masyarakat. Menurut mereka, produk budaya seperti musik, film, dan media populer itu tuh tidak netral. Ia membawa ideologi tertentu yang seringkali untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politik yang sudah ada. Dalam konteks globalisasi K-pop, teori kritis membantu kita memahami bahwa penyebaran budaya ini tidak hanya soal kreativitas atau popularitas, tapi juga melibatkan struktur kekuasaan global, termasuk kapitalisme, media, dan soft power negara. Selain itu, kita juga bisa meminjam konsep cultural hybridization dari pemikir Jan Neverdan Peters. Ia berpendapat bahwa globalisasi budaya bukan sekedar Barat menyerbu Timur, tapi juga menghasilkan bentuk-bentuk budaya baru yang merupakan campuran antara global dan lokal. Namun proses ini tetap tidak lepas dari relasi kuasa. Siapa yang menentukan nilai, selera, dan arah budaya itu? K-pop adalah contoh nyata dari hibridisasi budaya global. Musiknya yang menggabungkan unsur pop barat, hip-hop Amerika, tarian kontemporer, dan estetika visual khas Asia Timur. Namun di saat yang sama, ia dikemas dengan nilai-nilai modernitas dan daya tarik universal yang disesuaikan dengan pasar global. Dari sisi kultural, K-pop sering dipuji karena menciptakan bentuk baru identitas Asia yang modern dan berdaya saing di global. Tapi dari sudut pandang teori kritis, kita bisa melihat ada logika kapitalisme yang bekerja di balik layar. Industri hiburan Korea beroperasi layaknya sebagai pabrik budaya yang dimana idol dilatih bertahun-tahun, dikontrol secara ketat, dan dipasarkan dengan strategi global yang canggih. Fans di seluruh dunia bukan hanya penikmat, tapi juga bagian dari mesin konsumsi global yang menghasilkan keuntungan yang besar, baik bagi perusahaan hiburan maupun pemerintah Korea, yang menjadikan K-pop sebagai alat soft power. Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang autentisitas budaya, di mana apakah K-pop masih mempresentasikan budaya Korea atau justru sudah menjadi produk global yang kehilangan identitas budaya. Dalam konteks cultural hybridization, kita melihat bahwa budaya lokal memang bertransformasi, tapi transformasi ini sering diarahkan oleh kekuatan pasar dan media. Di Indonesia misalnya, pengaruh K-pop terlihat dari gaya busana, kosmetik, bahkan cara berinteraksi di media sosial. Namun seringkali pengaruh itu menciptakan standar kecantikan dan gaya hidup yang homogen.
yang dimana keindahan, kesuksesan, dan kebahagiaan dipresentasikan dalam format yang sama, yaitu tubuh ramping, putih, dan instagramable. Dengan kata lain, globalisasi K-pop tidak hanya membawa pertukaran budaya, tapi juga bentuk baru dari cultural domination, di mana selera global dibentuk oleh logika industri dan kapitalisme global yang dikemas dalam wajah yang menyenangkan. Jika kita melihat lebih dalam hubungan antara fans dan industri, kita bisa membahasanya secara kritis. Partisipasi fans sering dianggap sebagai bukti demokratisasi budaya, seolah-olah semua orang kini bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari komunitas global. Namun teori kritis mengingatkan bahwa partisipasi itu seringkali tetap berada dalam kerangka pasar. Setiap like, streaming, dan penjualan album itu pada akhirnya memperkuat sistem kapitalisme budaya yang berorientasi pada keuntungan. Misalnya, fenomena global yang dikenal sangat aktif sebenarnya ikut mendorong sistem produksi konten yang tidak berhenti. Konser, merchandise, photocard, hingga fan meeting yang berbayar. Keterlibatan emosional fans menjadi komunitas baru. Inilah yang disebut oleh Adorno sebagai bentuk false consciousness, yang dimana itu adalah kesadaran semu, di mana individu merasa bebas menikmati budaya, padahal sebenarnya sedang menjadi bagian dari mekanisme kontrol pasar. Selain itu, kita juga bisa melihat sisi gelap dari industri ini. Di balik citra glamour, banyak idol menghadapi tekanan besar, kontrak yang ketat, dan ekspektasi yang hampir tidak manusiawi. Kritikus budaya menilai bahwa K-pop memanfaatkan tenaga kerja muda dengan sistem yang sangat terstruktur dan disiplin demi mempertahankan citra sempurna yang dijual ke publik global. Di sini kita bisa melihat bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya pada level ekonomi tapi juga pada tubuh dan emosi manusia. Kita juga bisa melihat bagaimana kapitalisme global ini ikut menumpang di atas popularitas K-pop. Banyak merek internasional seperti Louis Vuitton, Samsung, sampai Coca-Cola menjadikan idol K-pop sebagai wajah kampanye global mereka. Ini menunjukkan bahwa K-pop bukan sekedar fenomena budaya, tapi juga sebuah ekosistem ekonomi transnasional. Di sini terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara industri hiburan, korporasi global, dan negara. Namun seringkali dengan mengorbankan keberagaman budaya dan makna lokal. Dengan memahami semua ini, kita bisa melihat bahwa K-pop adalah simbol dari dunia global yang saling terhubung tapi tidak seimbang. Ia adalah bentuk budaya yang indah, kreatif, dan menginspirasi. Tetapi di saat yang sama juga mempresentasikan bagaimana kapitalisme mampu menembus ruang paling pribadi, dari selera musik hingga cara kita mengekspresikan diri. Melalui perspektif teori kritis, kita belajar bahwa di balik fenomena yang sangat populer, itu selalu ada relasi kuasa yang bekerja di dalamnya. K-pop bukan hanya musik, tapi juga cermin dari bagaimana budaya, kapitalisme, dan politik berkesinambungan dalam arus globalisasi. Sebagai penonton, kita perlu lebih sadar dan lebih kritis. Dalam menikmati K-pop tentu tidak salah, tapi kita juga perlu memahami bagaimana industri ini memengaruhi cara kita melihat diri sendiri, budaya kita, dan dunia di sekitar kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi seberapa K-pop itu mempengaruhi dunia, tetapi bagaimana kita bisa tetap berpikir kritis di tengah budaya yang dipasarkan secara global. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bisa mengajak kita semua untuk tidak hanya menikmati budaya yang populer saja, tapi juga memahami bagaimana relasi kekuasaan yang ada di baliknya.